Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat siswa, bagaimana nih kabarnya? Semoga seperti biasa ya, selalu diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah, melanjutkan materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai mobilitas sosial, di mana yang sudah kita bahas yaitu mengenai pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan juga faktor penghambat mobilitas sosial, serta saluran mobilitas sosial. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan. Tetap disimak ya! Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia sangat ditentukan oleh adanya strata atau status sosialnya. Meskipun dari sisi tingkat kebahagiaan tentunya tidak ditentukan oleh hal tersebut ya. Nah, dalam mobilitasnya sebagai makhluk sosial atau biasa disebut mobilitas sosial, manusia memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk berpindah baik secara horizontal maupun bertingkat atau secara vertikal ya. Nah, dan dampak mobilitas sosial itu tentunya pasti ada, baik secara negatif maupun positif. Dampak positif dari mobilitas sosial merupakan dampak yang menguntungkan dan juga memberikan manfaat bagi orang yang melakukan mobilitas sosial. Dampak positif mampu mendorong orang untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Nah, dampak positifnya diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau untuk maju karena terdapat kesempatan untuk pindah strata ataupun pindah tingkatan ya. Yang kedua, mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya adalah perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Selanjutnya, meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial berarti proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda di dalam satu kelompok sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki fungsi dan tujuan yang serasi ya. Mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan berubahnya keadaan sosial baik dari gaya hidup maupun pola pikirnya. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga terciptanya integrasi sosial. Lalu selanjutnya meningkatkan kualitas hidup. Jika telah mencapai kesejahteraan hidup, maka akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya sebagai berikut ya. Misalnya membeli kendaraan yang lebih bagus, memakan makanan yang bergizi, dan memilih lembaga pendidikan yang tentunya berkualitas tinggi ya atau berkualitas baik. Mobilitas sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif ya, di mana dampak negatif ini yang dapat ditimbulkan dari mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya konflik mobilitas sosial, di mana konflik tersebut merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar ya kalau kemudian timbul persaingan yang dapat memicu terjadinya konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan ya. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan, persaingan bisa menjelma menjadi sebuah konflik. Contohnya, perjuangan di dalam partai politik dan antar partai politik. Semua partai politik berjuang salah satunya untuk memperoleh kekuasaan. Kondisi ini tentunya
menimbulkan persaingan yang kadang juga memunculkan sebuah konflik. Nah, jika sahabat siswa masih ingat nih, peristiwa yang terjadi di Indonesia yaitu Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari ambisi sebagian kelompok, jabatan, atau kekuasaan yang lebih tinggi. Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Hal ini dapat diatasi jika kita introspeksi diri dengan kemampuan serta berusaha meningkatkan kemampuan kita dengan bercermin dari prestasi orang lain. Nah, jika kita tidak bisa menerima pencapaian orang lain, maka akan lahir nih konflik yang merugikan bagi diri sendiri tentunya, bahkan juga orang lain ya. Karena itulah, sebaiknya setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Dengan demikian, tiap individu ataupun kelompok sosial yang berhasil atau gagal dalam usaha melakukan mobilitas sosial ke atas sama-sama ikhlas menerima kenyataan. Nah, tentunya nih sahabat siswa pasti pernah nih mengalami persaingan-persaingan dengan temannya ya. Jadi kita harus bersikap positif dan menerima serta introspeksi diri. Dampak negatif yang kedua yaitu gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang nih khawatir kehilangan jabatannya loh. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang juga merasa tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut tentunya akan membahayakan ya, baik diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Contohnya yaitu seperti darah tinggi, asam lambung, insomnia, yang merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan oleh gangguan psikologis. Gangguan psikologis seperti yang tadi sudah disebutkan tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada menerima keadaan dan kemudian bertekad untuk berubah. Dan dampak negatif yang ketiga yaitu munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Hubungan yang baik akan retak jika terdapat sikap iri ataupun sombong. Mobilitas sosial dapat menyebabkan orang lain iri dan orang yang melakukan mobilitas sosial bersikap berbeda dari biasanya atau pamer kepada orang lain karena prestasi yang telah diraihnya. Hal ini tentunya dapat membuat retak sebuah hubungan yang sudah terjalin. Hayo sahabat siswa, bagaimana? Sudah paham belum? Semoga sahabat siswa lebih paham lagi ya mengenai mobilitas sosial. Dan juga dapat mengambil sikap positif terhadap mobilitas sosial ini, dimana kalau sahabat siswa melakukan perubahan ataupun mobilitas sosial tentunya tidak sombong dan juga tidak iri ya terhadap teman-teman yang lain. Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih tetap fokus dalam menyimak materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.